Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ilham Taufik Maulana, SSTMT. Saya dosen tetap di Politeknik Gadjah Tunggal. Saya mengajar di Politeknik Gadjah Tunggal sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKT PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu tentang gambar teknik dengan kode mata kuliah TM1106. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dasar keahlian yang ditujukan untuk mahasiswa semester awal dengan bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah gambar teknik yaitu memberikan pemahaman dan keterampilan mendasar mengenai asas, aturan, serta standar internasional dalam penyampaian informasi teknik secara visual. Pembelajaran mencakup pengenalan alat gambar, konstruksi geometris, proyeksi ortogonal, gambar potongan, toleransi, dimensi dan geometri, simbol pengerjaan, hingga pengenalan perangkat lunak komputer aided design atau CAD. Melalui pendekatan teori dan praktik, mahasiswa diharapkan mampu membaca, menginterpretasikan, serta menyajikan gambar kerja teknik yang presisi, informatif, dan sesuai dengan standar keteknikan yang berlaku di dunia industri. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah gambar teknik yaitu: pertama, menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas dan kualitas yang terukur, memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif, dilaksanakan dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Ketiga, menguasai kode-kode dan standar komponen, alat ukur, gambar teknik mesin, dan instalasi. Keempat, menguasai pengetahuan tentang teknik CODES, ISO ataupun JIS, dan standar industri yang berlaku untuk penyelesaian masalah rekayasa di bidang perancangan. Kelima, mampu merancang dan merealisasikan komponen mesin dan bagian rancangan sistem yang terdefinisi dengan jelas berdasarkan referensi yang diberikan dan mempresentasikannya dalam bentuk gambar berstandar ISO. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau yang bisa kita sebut CPMK. Yang pertama, menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan sket gambar kerja, gambar bukaan. Yang kedua, memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks didasarkan pada pemikiran logis. Yang ketiga, menguasai kode-kode dan standar komponen dan memahami konsep teoritis. Secara umum, cara pengujian dan pengukuran gambar kerja konstruksi, gambar kerja benda presisi berpasangan, gambar kerja pemipaan. Yang keempat, mampu melakukan pengujian dan pengukuran objek gambar kerja alat angkut, gambar kerja mesin sederhana. Adapun kegiatan perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama sampai dengan ke-7 penyampaian materi teori dasar dan latihan pembuatan gambar kerja dasar. Pertemuan ke-8 pelaksanaan ujian tengah semester dalam bentuk ujian praktik ataupun teori. Pertemuan ke-9 sampai dengan 15 adalah penyampaian materi tingkat lanjutan. Kemudian, pertemuan ke-16 adalah pelaksanaan ujian akhir semester atau UAS, proyek perancangan gambar teknik. Metode penilaian mahasiswa mencakup beberapa aspek. Aspek yang pertama, tugas sebanyak 20%, kemudian kuis 20%, UTS 30%, kemudian UAS. Nah, UAS ini biasanya ada proyek akhir yang terkait dengan gambar yang akan dikumpulkan oleh mahasiswa. Berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah gambar teknik. Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Ilham Taufik Maulana untuk mengampu mata kuliah gambar teknik mesin. Seperti biasanya, sebelum kita memulai perkuliahan, ada laporan terlebih dahulu dari mungkin ketua kelas. Silakan. Pimpinan pasukan, saya ambil alih seluruhnya. Duduk siap, gerak. Lapor kelas 1 mesin B. Hadir lengkap, siap mengikuti pembelajaran. Laksanakan. Laksanakan.
Sebelum mengawali kegiatan, berdoa dimulai. Berdoa selesai, istirahat di tempat. Gerak. Mungkin kita langsung ke materinya. Nah, di sini di pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan gambar teknik. Mungkin dari rekan-rekan semua dari mahasiswa ada yang bisa menjawab atau mengulang terkait dengan yang minggu lalu disampaikan. Siapa yang bisa? Silakan angkat tangannya terkait dengan apa sih gambar teknik itu? Saya Pak, Oke, silakan. untuk perencanaan atau ide untuk kedepannya Pak. Oke, cukup baik. Ada lagi? Saya Pak, Oke. gambar teknik mungkin sebuah alat komunikasi kita untuk membuat sebuah desain gambar, bentuk, ukuran, jenis material dan lain sebagainya untuk memudahkan seseorang membuat dan membaca ketika ingin dilihat nantinya Pak. Oke, sangat baik. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwasannya gambar teknik ini dimulai dari ide atau gagasan. Jadi ketika kita ingin menciptakan atau sebuah alat atau sebuah mesin, tentunya kita tidak langsung membuatnya. Itu berada di pikiran kita terlebih dahulu. Nah, kemudian ketika itu sudah berada di pikiran kita, bagaimana cara kita menuangkannya ke dalam sebuah gambar? Oke, kemudian dari ada yang di pikiran kita tuangkan ke dalam gambar sehingga menjadi salah satu media komunikasi. Saya ambil contoh, yang menggambar adalah kalian. Kan belum tentu yang membuatnya atau assembly-nya itu kalian juga. Mungkin ada dari operator dan lain sebagainya. Sehingga kita memerlukan media informasi atau media komunikasi. Kemudian selain itu yang disampaikan oleh Mbak siapa? Raihani ya. Oke, Mbak Raihani, salah satu hal yang bisa kita ambil dari fungsi gambar adalah improvement. Jadi ketika memang ada perubahan-perubahan dari produk atau mesin atau alat yang kita buat, kita bisa melihat dari gambar yang sudah kita kerjakan. Ya, jadi nggak perlu kita membuat dulu mesinnya, salah nih. Kemudian itu kan sudah rugi material. Tapi kita bisa lihat dari desain terlebih dahulu. Dan dari desain kita analisa sekiranya itu ini sebenarnya ada yang kurang tepat bagian-bagiannya atau mungkin dari dimensinya dan lain sebagainya, itu bisa kita hapus gambarnya, kita ganti dengan gambar yang benar. Ya. Jadi itu mengestimasi terkait dengan kerugian yang kita alami. Seperti itu ya. Jadi itu kurang lebih yang minggu lalu. Oke. Dengan simbol khusus ya, atau yang ini adalah simbol. Ada kita di sini ada 4 ya. Tapi ada banyak ya. Namun di sini contohnya saya berikan 4 yang biasanya digunakan. Dan teman-teman mungkin sudah tahu ini simbol apa? Ya, Oke, biasanya di mana? di poros Oke, kemudian ini? Radius. Oke, kemudian ini? Oke, kemudian ini? Square. Oke, berarti kalian masih ingat ya dengan pembelajaran kita di minggu lalu. Oke. Nah, kemudian ini cara pemberian dimensi pada gambar. Nanti kalau tidak salah nanti ada juga ini contoh yang salahnya ya. Oke. Nah, ini adalah cara kita pemberian dimensi pada sebuah gambar. Oke, kita lihat nomor 1 ini, coba dibaca. Mas yang ya ini, silakan. Garis ukur menunjukkan rentang ukuran berupa garis tipis ukur. Oke, nah seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwasannya kan di dalam sebuah cara kita gambar teknik itu kan ada banyak garis tuh. Ada garis tipis, kemudian ada garis strip tipis, kemudian ada garis tebal. Nah, untuk dimensi ini yang kita gunakan adalah garis tipis. Ini memposisi untuk posisi duduk ya, daripada apa nih? Dimensi yang kita berikan. Gitu ya. Oke. Yang kedua, silakan Mas yang ya, silakan. Yang kedua ada garis bantu, yaitu berfungsi untuk menarik batas dari benda kerja. Jalan mempunyai aturan yang kritis, harus dilebihkan kurang lebih 1 mm melewati ujung tanda panah. Oke, ya. Jadi ini adalah garis yang bisa membatasi ukuran ini. Nah, ini harus ada panahnya ya. Ini ada
syaratnya. Oke? Oke. Kemudian yang poin nomor 3, siapa yang bisa menjawab? Tinggal baca nih. Saya, Pak. Oke. Yang 3 itu adalah angka ukur menunjukkan nilai aktual aturan kritis tinggi angka 3 mm diletakkan tepat di tengah dengan jarak kurang lebih 0,5 sampai 0,8 mm di atas garis ukur. Oke, nah ini ya. Jadi ini adalah angka aktual yang kita atau apa ya, dimensi pada material atau benda yang mau kita buat. Dan letaknya harus di atas apa? Jadi jangan sampai kalian memposisikan angka ini berada di bawah. Itu salah. Oke, paham ya? Oke. Dan yang keempat, siapa yang bisa? Oke, silakan. Yang keempat itu ada tanda panah, yaitu penunjuk batas ukur yang jelas di kedua ujung garis ukur. Oke, nah tadi ya, ini ada dimensinya. Kemudian tentunya dimensi 100 ini dari mana sampai mana? Oleh karena itu perlu adanya batas. Ini ya, jadi ukuran ini 100 ini entah mili, kemudian entah senti, entah apa lain tergantung di etiketnya. Ini adalah menunjukkan ukuran dari mana batasnya adalah dari sudut A ke ya ini, ke B lah kalau kita kasih hurufnya ya. Oke, itu sebagai batasan dari ukuran yang ingin kita ukur. Oke, sampai di sini cukup jelas? Jelas. Kita lanjut. Nah, ini adalah contoh penempatan dimensi yang salah. Di mana kita tadi sudah sepakati ya, yang seperti saya sampaikan bahwasannya ukuran atau dimensinya kita letakkan tepat pada di atas garis ukur. Oke, dan ini kenapa ini salah? Kan ini bagus nih. Oke, betul. Yang pertama ini. Yang kedua apa lagi yang salah? Oke, apa lagi? Ini salah, ini salah. Penempatan angkanya. Penempatan angka, oke. Tadi ini ya, garis pembatasnya juga salah ya. Jadi nanti rekan-rekan semua ketika memberikan dimensi pada sebuah gambar nggak boleh asal-asalan. Jadi kita harus letakkan sesuai dengan aturan yang itu ya, paham ya? Nah, ini sekarang kita ke pertemuan pembahasan kita selanjutnya adalah terkait dengan proyeksi. Tadi sudah, sebenarnya kalian sudah tahu ya, karena kan mungkin ada sebagian dari kalian ada yang dari SMK ya. Mungkin ada siapa yang dari SMK? Ah, banyak tuh ya. SMK teknik mesin, banyak yang linear ya. Oke. Ini pertama itu adalah terkait dengan tata letak pandangan. Yang pertama adalah proyeksi Amerika, yang kedua adalah proyeksi Eropa. Menurut kalian dari lihat slide yang di sini, apa sih bedanya antara proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika? Dan tentukan juga persamaannya. Oke, silakan yang bisa. Ini sudah clear posisinya apa? Bentar Eropa dong. Ya, coba saya tunjuk saja ya. Saya tunjuk coba Mas yang di sini, silakan Mas Ajis. Baiklah, untuk perbedaannya pada proyeksi Amerika itu seperti persis apa yang kita lihat Pak. Jadi untuk tampak depan, berarti untuk tampak depan yang setelah kita lihat dari mata kita. Nah, perbedaannya dari proyeksi Eropa itu secara pandangan kayak terbalik dari pandangan kita Pak. Jadi kalau tampak samping, tapi diletakkan di bagian kiri Pak. Jadi terbalik dari apa yang kita lihat Pak. Ini Mas Ajis ya. Luar biasa, tepuk tangan buat Mas Ajis. Tadi perbedaannya. Tadi apa? Perbedaannya Pak. Perbedaannya. Sekarang persamaannya. Mungkin selain Mas Ajis, ada yang bisa? Apa nih terlihat nih? Ada yang sama kan? Apa? Persamaannya. Saya Pak. Woi, oke silakan. Untuk persamaan dari kedua proyeksi ini, dari proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa,
sama-sama memiliki tampak depan yang sama, Pak. Jadi kalau misalnya proyeksi Amerika sesuai mata kita, peletakan atas dan samping kanan ataupun kiri, sedangkan kalau proyeksi Eropa itu terbalik. Nah, namun kalau tampak depan dari kedua proyeksinya sama-sama, Pak, tampak depan sesuai apa yang dilihat mata kita. Iya, jadi intinya adalah tetap ada tampak depannya, kemudian atas ataupun nanti ada sampingnya. Oke, paham ya? Nanti kita akan lihat contohnya, beberapa contoh yang ada di slide selanjutnya. Ini adalah contoh terkait dengan proyeksi Eropa dan Amerika. Pertanyaan saya adalah, gambar yang saya sampaikan ini benar atau salah? Saya flashback lagi ya, kayak tadi ya. Ingetin, ini apa nih? Amerika, ini coba, benar atau salah? Bingung? Saya ulang lagi. Oke, lihat. Oke, sudah? Oke. Ayo, siapa yang bisa? Benar, Pak. Benar? Menurut saya benar. Siapa yang setuju dengan jawaban Mas Abud? Yang bilang benar katakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sisanya bilang salah. Yang bilang salah katakan. Tidak ada. Wah, gimana ini? Oke. Bila salah coba yang mana yang salah? Oke. Cukup. Nah, kenapa Mas Ajis dan Mas siapa tadi? Mas Rifan. Salahnya di mana? Silakan. Ya, boleh Mas Rifan dulu boleh. Izin menjawab, Pak. Koreksi jika memang penjelasan saya salah. Yang saya lihat itu dari itu, Pak. Misal contoh proyeksi Amerika. Nah, saya melihat tadi kan proyeksi Amerika kan sesuai dengan pandangan kita. Nah, ketika saya melihat lingkaran dan kerucut itu menghadap ke arah berlawanan dari tampak depannya, Pak. Jadi Ini. ya menurut saya itu. Jadi ini yang salah. Oke. Dibalik. Gitu ya. Ya. Oke, Mas Ajis. Kalau dari saya, Pak, untuk pandangan depan, atas dan samping itu benar, Pak. Tetapi untuk proyeksi 3 dimensinya, Pak, yang lingkaran, Pak, lingkaran naik, Pak. Yang Ini dimensinya, ya, Pak, itu kurang tepat, Pak. Oke, kurang tepatnya gimana? Karena tidak mewakilkan bagian manapun, Pak. Oke, betul ya. Jadi secara posisinya ini sudah tepat. Hanya saja tadi ada beberapa hal yang kita cermati. Bagaimana sih sudut pandang kita dari depan, atas, dan samping. Jadi kelengkapan informasi pada gambar itu sangat penting. Gitu ya. Tapi secara posisi sudah oke, sudah pas. Dan di sini kita lebih ke arah proyeksi tepat atau enggak. Gitu ya. Oke. Nah, ini simbolnya. Ini simbol. Ini antara Eropa dan Amerika. Ini kalian nggak boleh salah tulis simbol ini. Jadi nanti di etiket tadi kalian silakan letakkan simbol proyeksi ini. Agar nanti ya operator atau yang membuat mesin kita perancangan itu tidak salah membacanya. Oke, gitu ya. Oke. Nah, tadi selain kita bicara tentang proyeksi Eropa dan Amerika, di sini sebenarnya masih ada lagi, itu proyeksi pictorial. Di sini tuh bagaimana cara kita menggambar sebuah gambar ya. Nah, yang membedakannya hanyalah coba dibaca apa nih bedain? Sudut. Oke, sudutnya ya. Sebetulnya pada dasarnya gambar apapun itu berawal dari sebuah
Apa nih? Ini dia. Itu bisa dari sebuah oh itu balok kubus itu kata kuncinya. Jadi sebenarnya ini. Nah, kemudian yang membedakannya adalah sudut dan juga skala. Oke, mungkin nanti ini bisa kita pendam lagi di pertemuan yang akan datang ya. Sebelumnya kan saya untuk hari ini kita fokus ke yang tadi proyeksi Eropa dan Amerika. Di sini saya ada contoh. Nah, coba kalian silakan gambarkan terkait dengan bidang kerja yang saya pegang. Terserah mau pakai proyeksi Eropa boleh, Amerika boleh. Dimensinya bebas. Cara ini step ya. Jadi nggak mesti harus sama dimensi. Oke, silakan bayangkan kira-kira nih tampak depannya mau yang mana? Apakah mau ini? Apa ini? Bebas. Terserah kalian. Oke, silakan. Ya. Lihat ya, bayangkan. Oke. Pada ini saya bayangkan ya. Ini saya letakin di sini kayaknya ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, siapa yang ingin coba maju ke depan dan digambar? Ada yang bersedia? Kalau nggak ada saya langsung tunjuk nih. Ini Mas Ajis, silakan. Mas Ajis, nggak usah malu-malu. Ini proyeksi apa Mas? Proyeksi Amerika, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke. Ini hasilnya ya. Coba kita lihat sama atau tidak. Tampak depan. Ini atau ini? Yang tadi. Ini ya. Sama ya. Oke. Ada yang kurang nggak nih? Apa coba benerin? Mas Ajis ini. Apa dikurang-kurangin? Oke. Oke ya. Oke, kita lihat. Sama ya. Jadi walaupun kalau kita lihat benda yang seperti ada jarak, karena kalau kita pandang ini semua sama garisnya. Tadi makanya Mas Ajis ini dia tidak ada garisnya, sehingga dia tambahkan. Berbeda ya. Oke, kemudian ini tampang kanan. Ini ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ini ada garis putus-putus? Tidak terlihat. Nah, tidak terlihat sudah terlihat. Berbeda tinggi. Gitu ya. Oke, betul. Dan ketinggian ini yang tidak terlihat pada saat posisi sebelah kanan ya. Oke. Kemudian atas. Sama? Sama. Sama tidak nih? Sama. Oke, tepuk tangan buat Mas Adi.
semuanya terkait dengan tadi yang saya plus dengan dimensi, kemudian etika, sehingga kita ada proyeksi. Sehingga apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, Oke. bagaimana cara melakukan pandangan depannya Pak? Jadi mungkin ada beberapa yang masih bingung Pak, pandangan depannya tuh lebih baik yang seperti apa? Oke. Betul, ini pertanyaan sangat baik sekali ya. Jadi intinya adalah ketika kita menentukan pandangan depan, bagaimana kita bisa melihat dari sebuah benda ini informasi yang terbanyak. Contoh, kalau seperti ini. Ya, jadi yang paling jelas kita lihat, ya. Ini sudah jelas. Pandangannya di sini. Paham ya? Kalau sini ada banyak garis yang hilang. Jadi kita lihat dari sudut pandang yang memberikan informasi paling banyak, itu kita jadikan sebagai tampak depan. Oke. Ada lagi pertanyaan mungkin? Nggak masalah nanya terkait dengan materi yang sebelumnya juga boleh. Saya Pak, Oke. apa akibat jika suatu gambar memiliki dimensi yang berlebihan gitu Pak, kayak berlebih atau kurang gitu? Oke. Oh, jadi ketika gambar yang kita buat itu ukurannya lebih dari ukuran yang seharusnya. Nah, ada yang bisa jawab nggak ini? Ini gampang nih jawabannya sebenarnya. Jadi misalkan nih contoh, yang kita khawatirkan adalah ketika kita membuat tidak sesuai dengan aktualnya yang ingin kita buat. Kalau kalian tahu ada Murada Gaul, itu kan pasangannya tuh. Bayangkan kalau ukurannya nggak sesuai, apa yang terjadi? Nggak bisa masuk. Itu salah satu jawabannya. Itu ya, Mas ya. Oke sih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Terakhir mungkin? Tidak ada? Cukup ya? Cukup. Oke. Kalau memang sudah cukup, kita akhiri saja perkuliahan pada pagi hari ini dan semoga kita masih bisa bertemu di kemudian hari ya. Silakan Mas. Pimpinan pasukan saya ambil lagi. Seluruhnya duduk siap, gerak. Rapor pembelajaran telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Sebelum mengakhiri kegiatan, berdoa dimulai. Berdoa selesai, istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video singkat terkait dengan proses pembelajaran untuk mata kuliah gambar teknik di Politeknik Gadjah Tunggal. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.